warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sastra Murni, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Adapun latar belakang dari aksi nyata ini adalah peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Tujuan aksi nyata yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat. Kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas, serta siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini masa tindakan, langkah-langkah yang dilakukan pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai aksi nyata budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk diseminasi atau pengimbasan bersama rekan guru. Langkah berikutnya yaitu mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi materi budaya positif. Sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Tujuan kami di sini bukan untuk menggurui, tapi tidak lain adalah untuk berbagi ilmu yang kami dapatkan selama kami oleh dalam pelatihan ini. Nah, kebetulan kami di sini berlima nanti akan memaparkan materi pembahasan tentang budaya positif. Nah, di budaya positif ini terdapat beberapa materi Dalam budaya positif sekolah ada beberapa materi yang kami sampaikan. Pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Terus keyakinan kelas. Berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi hal-hal yang positif, baik dalam pemikiran, dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu disiplin. Nah, secara umum pasti kita udah paham disiplin itu pastinya taat akan aturan Jadi kita kok banyak belum itu paham aturan tata tertib yang ada di sekolah ini. Padahal dari start awal kita udah kasih aturannya Ini tata tertibnya loh kalau mau masuk sekolah di sini. Nah, kenapa tidak berjalan dengan baik? Nah, di sini kami akan jelaskan sedikit Jadi disiplin itu artinya sekali lagi taat atau disiplin terhadap diri kita sendiri. Yang namanya disiplin itu pasti pertama-tama yang dikuatkan adalah disiplin diri sendiri. Kalau kita tidak disiplin terhadap diri kita sendiri, tidak bisa self-disiplin, artinya didisiplinkan orang lain, maka kita harus disiplin dulu. Nah itu, akan mendisiplinkan kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Setuju betul sekali. Nah artinya sebelum kita didisiplinkan orang lain, maka kita harus disiplin dulu. Nah itu, sesuai dengan filosofi KHD, disiplin, di mana ada kata disiplin, di situ ada kata merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka di sini bukan berarti sebelum kita harus ditanya-tanya diatur orang lain, kita yang memerdekakan diri kita terlebih dahulu. Kita yang mengaturnya, kita yang mengonsepnya sebelum orang lain mengaturnya. Itu maksudnya. Nah, di sini saya akan sampaikan di mana disiplin positif adalah unsur utama dalam konsep budaya positif. Itu yang utama. Kalau orang yang sukses itu pastinya orang yang disiplin Setuju Bapak Ibu? Setuju Oke. Setuju. Nah di sini, tapi dalam hal ini konsep disiplin positif yang dimaksud adalah membimbing murid menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal. Jadi kembali lagi dalam diri sendiri. Nah, kemudian jika tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi
eksternal. Nah, konsep ini selaras dengan Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin diri diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka. Nah, jangan sampai murid berkata merdeka dalam hal apa ini ya? Kita harus paham apa maksud dari merdeka di sini. Nah, tentunya di sini adalah disiplin diri mampu membuat seorang menggali kekuatannya, ya, atau potensi untuk suatu tujuan yang bermakna. Oke, kaitannya dengan aturan main sekolah gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin untuk lebih lanjutnya, mungkin dari teman-teman saya yang lainnya akan memaparkan lebih dalam lagi bagian materinya yang lainnya. Nah, untuk itu sekian saja dulu dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Nah, lain kali mungkin bisa kita berbagi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Seperti itu. Di sini teori motivasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif tentu perlu adanya budaya positif, ya. Kemudian budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin yang positif juga. Mudah-mudahan maksud dari kami di sini itu tidak menggurui teman-teman, tetapi harapan dari kami adalah ikutilah CGP, insya Allah ilmunya banyak untuk merubah SMK 1 terutama ya menjadi lebih baik lagi. Baik, untuk keyakinan kelas di sini untuk menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas, kita harus menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Kemudian lingkungan sekolah sebagai tempat peserta didik belajar harus dapat menghadirkan suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan agar peserta didik merasa betah untuk belajar dan lama-lama di sekolah. Kemudian kenapa kita harus memiliki keyakinan kelas? Itu dulu yang harus kita kita garis bawahi, benar Bapak. Jadi di awal saya mengajar dulu ketika saya pertama kali datang ke SMK 1 atau mungkin saya pernah mengajar sebelumnya, saya selalu membuat di awal pertemuan itu yang namanya kontrak belajar. Mungkin Bapak Ibu semua sudah membuat ya, pernah membuat yang namanya kontrak belajar. Di situ di dalamnya itu ada yang namanya tata cara kita, aturan kita, atau mungkin materi kita yang akan kita sampaikan dalam 1 semester ke depan ataupun dalam 1 tahun ke depan. Ternyata itu sangat benar sekali dilakukan, dan ditambah kita harus memiliki keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dari mana diambilnya? Diambilnya bukan hanya dari sekedar materi kita saja yang disampaikan, tetapi dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini apa saja? Kan kalau nggak salah disampaikan ya oleh Ibu Sasra di depan. Intinya adalah nilai-nilai yang tidak di sini itu tidak lepas dari latar belakang suku, jadi tidak mewakili suku gitu, tidak mewakili dari negara, dari bahasa, dari agama, dari keyakinan. Pokoknya intinya secara universal bisa diterima kebajikan tersebut. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan pengibasan calon guru penggerak kali ini yang masih tentang budaya positif, saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya saya pengen tanya nih, kalau menurut Bapak Ibu kebutuhan manusia itu apa aja ya? Apa Pak? Makan, terus minum, pakaian. Ya, itu secara menurut Bapak Ibu kebutuhan manusia itu apa aja? Hah? Kebutuhan rohani, terus keamanan. Ya, apalagi? Kenyamanan. Ada satu nih yang sangat dibutuhkan nih. Butuh cinta. Iya, cinta kasih. Nah, selain itu ada kebutuhan dasar yang secara fisik, psikologi, maksudnya untuk bertahan hidup, survival. Ada kasih sayang, tadi yang sudah disebutkan ya. Kemudian rasa diterima, love and belonging. Ada kebebasan atau freedom, kesenangan dan penguasaan. Nah, berarti anak-anak
happy itu juga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kita sebagai guru. Ini mohon maaf Bapak Ibu bukan berarti menggurui, akan tetapi mungkin karena memang kami mendapatkan ilmunya lebih dahulu, mudah-mudahan apa yang sedikit bisa kami sampaikan bisa diaplikasikan sama-sama di sekolah ya. Nah, Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan kesenangan kita pada hari ini, gitu. Kalau tadi disebutkan oleh Bu Kuryah ya, ada salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan kesenangan. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya, Bapak Ibu ya? Bapak Ibu dari tepuk jempol untuk kita. Keren, keren, keren. Gitu ya, kerennya 3 kali ya. Kita coba sekali lagi. Tepuk jempol, jempol, jempol untuk kita. Keren, keren. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau cari di kamus bahasa Indonesia itu restitusi itu apa ya? Resistor. Hambatan dong Pak. Hambatan. Restitusi itu mengembalikan ya, kalau nggak salah ya di kamus bahasa Indonesia itu ya restitusi itu. Nah, kalau dalam program guru penggerak ini restitusi itu adalah bagaimana kita seorang guru menciptakan kondisi siswa untuk mereka dapat memperbaiki kembali kesalahan yang mereka buat sehingga mereka dapat kembali lagi kepada kelompoknya dengan kondisi yang lebih kuat, lebih stabil. Jadi Sukses buat guru-guru SMK Negeri 1 yang sedang mengikuti CGP. Mudah-mudahan teman-teman yang saya pribadi juga diberi kesempatan untuk mengikutinya. Amin. Maaf langsung saja, terus terang dari 5 pemateri ini, yang satu yang belum saya pahami tentang materi keyakinan kelas. Saya tuh asing sekali ya baru dengar keyakinan kelas. Karena kan dikatakan di situ banyak ke konkretnya dia bisa tidak gitu Bung Nurmel. Karena saya baru dengar asing sekali terus terang keyakinan kelas itu bagaimana bentuknya untuk penerapannya nanti kita di kelas sebagai guru. Terima kasih itu saja. di dalamnya banyak sekali. Artinya di sini saya mau mempromosikan sekali lagi, promosikan lagi ketika bapak-bapak atau ibu-ibu yang bukan berminat, sebenarnya sih harapan saya bisa ikut bergabung di CGP angkatan berikutnya gitu ya. Insya Allah kami bisa membantu dalam artian mungkin Awal pembelajaran kita kasih tahu dulu kita hari ini menggunakan handphone atau tidak, atau berdasarkan nilai tugas tidak boleh menggunakan handphone gitu, atau pengumpulan tugasnya kita membatasi sampai kapan, hari ini atau dibatasi 1 hari atau 2 hari, sepakat tidak gitu ya. Jadi mungkin intinya buat memberi kesepakatan sama kelas itu biar tidak miskomunikasi, intinya seperti itu ya. Kemudian apalagi aturan segala sesuatu yang kita terapkan itu kita kembalikan kepada siswa. Apakah siswa bersedia, dan siswa itu yang menginginkan dengan catatan tidak melenceng dari aturan norma yang berlaku. Ini agak sedikit nggak tahu ini keluhan atau curhat atau apa. Ketika tidak ada punishment, tidak ada reward, hukuman, dan di dalam kurikulum merdeka itu kita juga harus menaikkan menaikkan kelas siswa-siswa. Pada yang terhormat Bapak Ibu CGP dan Bapak Ibu CGP angkatan 7, ini angkatan 6, dan mudah-mudahan Pak Rijal seperti itu, Bu Silvi, Bu Hartini ya, angkatan 9 nanti, Pak Hendar angkatan 9, Pak Priyo angkatan 9, Pak Haji angkatan 9, masih buka kan Pak? Nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab sendiri. Oke Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pemaparan dari teman-teman CGP angkatan 6 yang merupakan tugasnya tadi ya, aksinya tadi yang harus diberikan diimbaskan kepada teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah ada respon baik dari teman-teman, ada pertautan hati yang berbeda dengan teman-teman. Demikianlah pemaparan modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Salam guru penggerak, salam guru hebat.